pinter juga nih ngasih baut. Tapi yang kita rasakan ketika dia diakselerasi, gasnya akan didalemin sedikit, itu bunyi grrrr. Hanya saja kerugiannya itu tadi, ketika dia kena jalan yang bergelombang, itu mobil terasa agak kaku. Kalau yang original, ini nggak bisa dibeli, hanya spare part yang rusak. Cara pemasangan terbaik yang memang harus di-press. Habis 10 juta atau 12 juta nih? Perkiraan saya perkiraan apa? 10-12. 10 sampai 12? Iya. Tanan. Ya mungkin dia ekspektasinya yang tadinya dari 50 juta ya Pak? Iya, terus betul, turun ya. ke 11 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dari bengkel kesayangan kita, AHA Motor Yogyakarta. Kemarin kita sudah upload satu video yang memperlihatkan wajah baru dari AHA Motor ya. Dan wajah barunya ini tidak hanya sekedar layanan yang sama seperti dulu, tapi ada penambahan. Sobat Apedia, di depan udah ada Daihatsu. Ada mobil-mobil lain yang masuk ke sini, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Toyota. Nah, oleh karena itu Sahabat Apedia yang ada di Jogja dan sekitar, silakan ramaikan bengkel AHA Motor. Nah, ayo kita coba cek lagi Mas Hardi untuk pembuatan konten terbaru. Ini ada Mas Nova. Mas Nova. Halo Pak. Halo. Ini dia. Assalamualaikum Mas Hardi. Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pura-pura gimmicknya nggak kenal. Baru datang maksudnya. Ya Pak Taufik, gimana kabarnya? Dan juga teman-teman. Ngomong-ngomong, ini batu merah ya? Merah Pak. Ini Li-Ning mereknya. Oh, Li-Ning ya. Ini karena saya suka badminton. Jadi saya nggak main badminton, cuman beli ininya doang, sepatunya doang. Oke, Mas Hardi. Ya Pak. Kemarin kita udah punya konten terbaru ya tentang wajah baru. Wajah baru AHA Motor. AHA Motor. Alhamdulillah banyak yang nonton ya. Iya. Nah, dan banyak yang senang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan jas servis ya. Ada yang komen, alhamdulillah dapat hidayah. Tapi dia yang menulis itu bisa komentar lagi di sini ya. Hai Mas Hardi, ini mau kita buat apa nih Mas Hardi? Konten siang hari ini. Oh iya, ini ada X-Rail. Ini ya diestimasi harus ganti bushing, harus ganti member Pak. Oh. Nah, tapi kita coba ganti hanya bushingnya aja. Member itu maksudnya ini semua? Nah, ini semua. Karena kan kalau yang original ini nggak bisa dibeli, hanya spare part yang rusak. Nah, sementara yang rusak kan hanya ini aja. Nah, ini. Wow. Jadi harus ganti semua? Nah, ganti semua. Kalau original. Kalau dari Nissan-nya memang dia harus komplit. Dan memang mobil-mobil yang banyak ada bushing member kayak Alphard itu kan beberapa ada yang harus komplit member untuk pembelian. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau nyari di aftermarketnya itu ada. Ya mungkin nggak seawet yang original ya, tapi bisa buat solusi. Tapi masanya susah nggak dengan harus diangkat berarti ya? Ini Pak, masa digelindingin aja diangkat Pak, ini diangkat. Nih kita coba mau lihat ya. Ayo. Gimana caranya kita masang bushing ini? Nah, dimasukkan ke dalam sini. Oke, Mas Anang. Wah, ayo. Ini dia Pak. Ada Mas Anang dan Mas Fauzi. Dan Mas Fauzi siap-siap. Jadi ada 2 orang sebenarnya masangnya. Ada 2 orang Pak. Tuh. Yang satu megang sisi depan, ini pilotnya yang depan ini Mas Anang. Terus yang satu Mas Fauzi ini pramugarinya Pak. Nah ini kita masangnya pakai Alpress karena ya sebenarnya cara pemasangan terbaik yang memang harus di-press. Jadi nggak bisa dipukul. Kalau dipukul dia akurat, mungkin ada alatnya khusus sih nggak ada masalah. Tapi daripada mukul kupingannya nanti yang bermasalah, nanti dilakukan press saja. Oke, sambil kita melihat sebenarnya apa sih Mas manfaat dari bushing member ini? Nah, pertanyaan yang bagus Pak Taufik. Jadi gini, ini kan sebenarnya member ini terhubung dengan bodi Pak. Jadi member ini terhubung dengan bodi. Ketika bodi ini dia melewati jalan yang jelek, berupa benturan pertama itu didapatkan oleh ban, nanti sama ban itu akan diteruskan ke lower arm Pak. Lower arm itu yang dapat member ini. Jadi di sisi sebelah sini itu ada lower armnya. Nah, lower arm ini akan diteruskan getarannya sampai sini. Nah, sebelum masuk bodi, karet-karet ini fungsinya buat meredam. Jadi lebih enak, lebih smooth. Nah, ini udah masuk ya. Nah, nanti kita press. Nah, ketika dia dapat ini misalnya lower arm nih. Saya coba ambil lower armnya ya. Ya. Nah, tapi dia nunggu Mas Hardi. Kita lihat di sini bagaimana proses
press busing member ya Mas ya? Ya, member Pak. Nah, gini Pak Taufik, ini ilustrasinya ya. Nah, lower arm kan seperti ini. Ini kan dapat getaran dari permukaan jalan nih. Ya. Nah, dia akan diteruskan ke lower arm sini. Kemudian getaran tersebut akan terimpact atau terimbas ke member ini. Jadi kalau member ini dia misalnya tidak diberikan oleh bushing kayak gini, nggak ada bushingnya, itu akan diteruskan ke body. Oh. Nah, jadi bodinya terasa kalau misalnya lewat jalan jelek, terasa hentakan jalan. Tapi kalau ada karet kayak gini, dia lebih teredam. Ya meskipun kalau bicara seberapa persen ininya, reduce-nya atau kekurangannya, ya nggak begitu banyak sih. Tapi dengan adanya ini lebih enak di jalan posisi tol, itu kan kadang ada jalan bergelombang. Iya. Nah itu dia nggak begitu terimpak sampai ke bodi ya. Makanya kita ngeliat kadang-kadang mobil itu ada yang sampai dia mentul-mentul. Ya di satu sisi memang shock, di sisi yang lain memang suspensi seperti ini dia sangat membantu. Kayak gitu Pak, member seperti itu Pak. Nah di bagian sini pun lower arm juga ada busing-busing. Ini sama, fungsinya buat meredam ayunan getaran yang dialami oleh lower arm, jangan sampai itu berimpact ke bodi. Nah, gitu, Pak. Kenyamanan berarti Mas Ardi ya? Kenyamanan, betul. Sobat Pedia. Apakah semua mobil memiliki yang namanya bushing member Mas? Oh enggak. Nah inilah dimana rahasianya kenapa Nissan itu mobil yang sangat nyaman. Di antaranya mungkin disebabkan karena ini Pak, bushingnya ini, dia memiliki bushing ini. Ada Grand Livina, kemudian Evalia, Latio, X-Trail, Serena, itu menggunakan item arm atau member yang dia memang dilengkapi dengan bushing seperti itu Pak. Tapi ada juga yang nggak pakai, misalnya kayak Nissan March, kemudian misalnya kayak CR-V. Nah itu yang dia nggak pakai seperti ini nggak. Kalau di Nissan C24 ini nggak ada. C24 ada. Belakang saja. Di bagian ya betul. Oh bagian depan belakang, nggak ada. Jadi antara rack sama member itu kan dia ada di membernya. Mangku itu ada. Cuman tidak kita temukan untuk penjualan item terpisah. Jadi yang dia jadi satu penjualan komplit karena memang unitnya nggak begitu banyak ya. Mungkin para pelaku yang coba mencari bushing sebagai alternatif part itu dia kurang lah secara hitungan bisnis. Akhirnya harusnya ganti member. Saya pernah dulu Serena saya itu gara-gara power steering bocor. Efeknya kan dia karena terlalu lama didiamkan, akhirnya netes ke bushing membernya. Nah karet itu kalau dia kena oli power steering, itu karet yang khususnya bukan karet seal ya, tapi karet-karet yang seperti ini, itu dia akan lebih mudah pecah kayak gitu. Tapi kalau untuk mobil ini dia udah nggak pakai power steering yang hidrolis, tapi pakainya udah elektrik, udah pakai motor. Kayak gitu, baik, ini Sobat PD ini yang ketiga ya? Ya. Ini yang belakang berarti? Depan ya? Oh yang depan. Ini yang belakang ya? Ya, yang belakang itu Pak. Nah ini akan kita press paling 70 kilo lah. Ini ada ukurannya ya, 50 sampai 70. Jadi 70 kilo aja udah cukup untuk ini, supaya si bushing masuk. Nah, masuknya lurus ya? Lurus. Harus lurus Pak. Harus lurus Pak. Terus Sobat Pedia. Memang kenyamanan itu ternyata ditambah dengan beberapa poin-poin spare part baru ya. Spare part baru ini termasuk fitur ya. Kalau fitur kan bukan hanya pada kecanggihan audio dan sebagainya, tapi ini juga termasuk fitur yang ada di bushing member kayak gitu. Nah kalau ini tadi plusnya adalah nyaman. Minusnya adalah ketika bushingnya itu pecah, maka mobil menjadi gemblodak Pak. Bunyi-bunyi. Makanya ketika dia yang tadinya keuntungannya apa? Keuntungan yang mobil-mobil nggak menggunakan kayak gini, itu nggak akan timbul bunyi-bunyi di area member. Nggak ada biaya servis? Ya ada, paling stabilisernya. Oh iya. Biasanya stabilizer. Cuman di membernya nggak ada. Jadi member lebih awet, lebih aman. Terus dia hanya saja kerugiannya itu tadi. Ketika dia kena jalan yang bergelombang, itu mobil terasa agak kaku. Meskipun sekali lagi ya, shock berpengaruh, tapi ini pun juga sangat berpengaruh terhadap kestabilan mobil ketika dia terkena jalan bergelombang, Pak Taufik. Nah, kalau sudah bunyi seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah kita melakukan penggantian bushing membernya.
Nah sebenarnya kan yang rusak kan hanya busing membernya tuh. Tapi kalau yang originalnya memang dia tidak dijual terpisah Pak. Harus satu set dengan busing member dengan membernya. Makanya harganya bisa di atas 5 jutaan. Lumayan. Lengkap sama ini ya, sama apa? Besi-besinya. Kalau yang busing-busing member seperti ini rata-rata harga itu kisaran 250 sampai 400 ribuan lah per piece. Per piece itu udah 4, berarti sekitar 800. 1,6 lah ya. 1,6. Oh, 400 ya, 4 kali 4 ya. Paling mahal-mahalnya 1,6. Tapi ada juga yang harga jualnya 250 ribu, ada juga. Tergantung kualitas dan juga merek. Oh, oke. Ya, kebanyakan sih merek yang membedakan. Kalau yang dipakai sekarang apa ini Mas, kualitasnya? Ini kita pakai Jepang. Oh, Jepang. Ini Jepang juga. Itu dia kalau yang di kita yang depan itu lebih panjang kan, harganya 350 ribu. Yang sisi belakang 250 ribu. Oke. Nah, untuk jasa sendiri bagaimana Mas? Dan berapa lama untuk mengganti hal seperti ini Mas? 1 harian sih Pak. Sebenarnya ini kalau untuk pengerjaan itu kurang lebih ya sekitar 4 jam itu udah selesai Pak. 4 jam? Tapi kita nggak pernah menjanjikan 4 jam. Karena yang namanya kaki-kaki itu kan kadang ada masalah paralelnya. Jadi ada masalah yang lainnya yang dia sebenarnya bunyinya di satu titik, tapi ternyata ada penyebab di titik yang lain. Misalnya kayak gini nih, busing membernya yang pecah, tapi belum tentu efek yang menimbulkan bunyi itu hanya dari busing membernya aja enggak. Bisa jadi dari busing stabilizer, conrod, atau link stabilizer, atau ball joint, atau mungkin dari bodinya. Kalau mobil ini sendiri, yang ini setelah dicek ini apakah ada yang lain yang rusak? Ya, banyak. Waduh. Ayo kita ke sana Pak. Ayo. Nah, terutama untuk yang terlihat ya, terlihat secara kasat mata, ini dia sebentar Mas Anang. Nah, ini coba yang kanan. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan ada beberapa item Pak di lower arm tuh, 2 busing, 1 ball joint. Nah, untuk yang mobil ini yang ball joint yang tadi sebelah ini ya, kanan ini ya, itu dia mengalami oblak di ball jointnya. Jadi awal mula oblak itu didapati biasanya karetnya ini, pelindungnya ini dia sudah pecah. Terus dia kalau digoyang-goyang, ini dia lentur. Nah kalau ini kan masih keras ya, sebelah kanan. Ini saya tarik aja nih, nggak gerak. Nah ini posisinya, ini juga sama. Posisinya ini udah kita ganti tadi. Tadinya sangat fleksibel sekali Pak Taufik. Nah terus yang kita dapetin adalah selain ball jointnya ini yang rusak, itu kita dapati dari busing stabilizer. Busing stabilizernya udah kelihatan ini Pak, terkoyak. Saya nanti tak carikan ya. Busing stabilizer teman-teman bisa tahu kalau untuk spare part barunya seperti ini. Spare part bekasnya lagi jadi ini kali udah diganti kan ya? Dikiloin kali. Nah, ini original teman-teman. Pokoknya barang yang orinya harganya murah, maksudnya harganya terjangkau dan customernya mau ganti, itu pasti kita sarankan pakai ori. Tapi kalau kita tawarkan yang ori, customer minta untuk yang selain ori, nah kita juga ada alternatifnya. Nah ini kalau untuk yang posisi stabilizer tadi ini udah lebar Pak. Udah sangat lebar, dia udah mungkin kalau diameternya udah segini ya, udah besar. Pakai pasangnya di sini berarti ya? Betul. Nah ini ada namanya stabilizer bar. Nah, ini stabilizer barnya. Ini dia tadi posisinya ini udah terlalu besar ya. Udah terlalu besar, akhirnya longgar, menimbulkan bunyi ketika mobil itu dia tidak sejajar goyangannya. Misalnya ada polisi tidur ya, atau gundukan gitu, dia posisinya ban kanan nginjek dulu baru ban kiri, maka akan terjadi bouncing. Nah itu dia akan timbul. Bunyi suara apa tuh? Dugluk ya. Kayak orang minum jegluk. Oke. Nah itu Pak. Dan yang paling terlihat mencolok adalah ini. Ini Rexer. Rexer itu dia memiliki karet boot Pak. Karet bootnya itu dia, ini kita ambil pakai part aftermarket ya, karena yang original juga lumayan harganya, bunyi sekali. Nah ini dia kan normalnya seperti ini ya. Normalnya ini merek Pak, bukan merek sih, tanda. Nah yang nggak normalnya seperti ini Pak. Nah ini pecah. Normal ya, ini pecah. Tapi kami dapati dia rack endnya sih masih bisa dipakai ya. Ini dia kalau kita angkat gini, nah masih kalem, bukan yang oklak-aklik. Langsung jatuh ya. Nah ini masih bisa kita amankan, artinya ini masih bisa diganti hanya karetnya saja. Karena ini yang rusak hanya karetnya. Nanti kita akan bongkar rack ini, kemudian kita akan ganti busingnya seperti ini di dalam rack. Busingnya seperti ini. Ada busing. Ada busingnya. Busing racknya seperti ini, nanti akan kita ganti. Kalau yang ini nggak original, yang ini aftermarket.
Ini nggak terjual ori berarti? Nggak ada originalnya? Nggak ada terjual original, karena originalnya jadi satu set sama Rexteer. Jadi ini kita gantikan pakai yang aftermarket saja, tapi sejauh ini kita mengganti aftermarket dengan bushingnya ini saja itu sudah sangat membantu terhadap peredaman. Posisinya tadi ini bunyi mas berarti? Bunyi setirnya? Bunyi, ceklok-ceklok ini setirnya. Jadi kalau lewat jalan jelek itu ceklok-ceklok, sangat kencang sekali. Nah ini akan kita ganti dengan bushing yang baru setelah nanti member luar arus siap. Kita ini bongkar, setelah ini bongkar kemudian dipasang kembali, dilakukan penyetelan tentunya, diganti bushingnya, pasang kembali baru naik besok sporing. Baik, ini pekerjaan total biasanya untuk kaki-kaki mas ya? Oh iya, ini pekerjaan total untuk kaki-kaki. Jadi singkat kisahnya customer itu udah coba melakukan general check di bengkel resmi dan harganya lumayan, bisa harus berapa? 10? 50-an. Hah? Iya. Karena 50 jutaan itu termasuk ini Pak. Ini kan di sini kan ada kebocoran tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang baru yang sudah kita ganti juga. Ini karet bootnya ini baru. Jadi tadinya ini sobek. Oke. Nah, karet bootnya ini baru, tadinya ini sobek, ini kita ganti. Terus boot outnya ini juga tadinya sobek, ini kita ganti. Oh, oke. Kayak gitu. Dan di antara mesin sama transmisi ini itu ada kebocoran di tengah-tengahnya. Oh, di tengah-tengah ya. Jadi itu dari seal kerensa belakang sama input shaft. Terus di sini ada bus. Ini transmisi mounting. Oh, transmisi mounting juga getar ya? Ini udah Pak, mulai pecah. Kalau dari sini kelihatan nih Pak. Oh. Ya lah. Nah itu. Nah ini adalah transmisi mountingnya nih Pak. Ya. Itu teman-teman yang kemeling warna silver itu teman-teman. Nah itu kelihatan tak? Ya. Nah jadi yang ini Pak teman-teman. Nah itu adalah mounting. Itu juga kita ganti karena sebelumnya mountingnya itu sudah dimodif juga tuh. Nah ini kan sudah lumayan pekerjaan banyak mas. Ini kalau bisa tahu nih ya, habis berapa sih untuk pengerjaan seperti ini? Yang ini? Ya, yang di sini, yang di AHA ya? Ya, yang di AHA ini sekitar sama mesin, sama ganti engine mounting, terus sama kaki-kaki tadi full. Kaki-kaki ini coba cek. Ini aku ada datanya nih Pak. Nah, kita ini. lihat ya, habis 10 juta atau 12 juta nih. Kok perkiraan tahu, saya perkiraan apa? 10-12. 10 sampai 12? Iya. Tanan. Betul Pak, 11 juta 160. Benar. Yang diganti apa saja? Nah, ini kita akan coba cek teman-teman. Ini saya sebutkan di sini ya. Pertama spare part yang diganti bushing Rexteer. Tirut kanan kiri tirutnya itu udah bermasalah. Terus boot shaft inner yang tadi. Terus ada boot shaft outer. Terus sama ball joint. Ada bushing stabilizer, link stabilizer, buffer engine. Terus ada seal input shaft transmisi, ada seal kerensa belakang, ada seal drive shaft kanan kiri, ada oli mesin, ada filter oli, ada freon, terus di situ ada bushing member, ada juga selang AC. Wow, termasuk penggantian. Benar-benar. Nah, ini. Oh, selang AC-nya bocor ya? Nah, saya juga nggak tahu kenapa kok customer tahu-tahu approve. Ya mungkin dia ekspektasinya yang tadinya dari 50 juta ya Pak. Iya, terus betul, turun ya. ke 11 juta. Iya ya, benar ya. Nah ini Pak, barang bekasnya itu seperti ini. Nah, tunjukkan Mas Anang yang pecah. Ini Pak, kondisi mountingnya kan ini. Ini Pak, ini pecah nih. Harusnya kan dia mendekati nempel di atas Pak. Oh. Nah, itu kondisi bagus, tapi ini udah anjlok. Ditambah di repair. Nah itu dikasih baut. Di repair ya? Ya, pernah repairan. Jadi ini seharusnya kan udah copot Pak. Udah pas ini kalau kita lihat ya, di sini dia udah pecah nih. Udah pecah nih seharusnya dia turun jauh nih Pak. Terbang jauh. Nah tapi dia dikasih baut. Pinter juga nih kasih baut. Tapi efeknya yang kita rasakan ketika dia diakselerasi awal nih ya, jalan nih, jalan misalnya dari 0 sampai dengan 10 km/jam, gasnya akan didalemin sedikit, itu bunyi grrrr. Nah, kayak gitu. Efek dari baut tadi ya? Efek dari yang mountingnya udah pecah, karena kan nggak ada yang meredam. Iya. Kayak gitu. Ditambah dia baut itu kan besi toh. Nah, dia malah mengkonduksi atau konduktor ya sebagai konduktor getaran. Jadi menghubungkan getarannya masuk ke dalam bodi, malah semakin marah. Jadi buat akselerasi itu ada suara tambahan, getaran tambahan yang bikin ngeluh. Baik, Sobat Apedia, berapa biaya kaki-kaki Anda untuk diperbaiki? Mungkin kalau hanya kaki-kakinya saja itu nggak nyampe 3,5. Oh, nggak sampai 3,5 ya? Kayak gitu. Baik, Sobat Apedia, terima kasih sudah menonton sampai habis video kita ini bersama Mas Hardi. Dan mudah-mudahan konten kita ini bermanfaat, terutama Sobat Apedia yang akan persiapan memperbaiki kaki-kaki. Ya.
Apalagi mungkin baru beli mobil bekas ya. Baru beli mobil bekas, teman-teman misalnya khususnya Nissan ya. Kalau di belakang kita ada Nissan, mungkin kalau misalnya diganti original semua, teman-teman ada dana, better ganti original semua. Nanti akan terasa enak. Tapi kalau misalnya ya ingin coba sensasi selain original dan harganya itu miring dan itu juga kualitasnya cukup baik yang kita tawarkan untuk spare part-nya, karena kita juga memakai spare part yang Jepang, made in Jepang. Itu bisa dilakukan sebagai alternatif. Semoga video dari kami bermanfaat untuk dijadikan referensi buat teman-teman mencari mobil bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.